Hyang, ya, Hyang ini pengagumnya Muhammad, pengagumnya Nabi Muhammad nomor 1. Hyang. Iya, tapi Hyang bukan pengikutnya Muhammad. Hyang bukan pengikutnya Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabatku di seluruh pelosok Nusantara dan di seluruh pelosok tanah air, alhamdulillah pada kesempatan kita kali ini saya ingin kembali mengingatkan kepada Majelis Ulama Indonesia bahwasanya banyak konten kreator di YouTube, tentunya juga di media sosial lainnya, yang dimungkinkan bisa menyesatkan umat Islam. Setelah waktu itu saya membuat sebuah reaction kepada MUI dan meminta tanggapan MUI terkait dengan Firdaus Wibowo, terkait dengan Saifuddin Ibrahim, terkait dengan Wawan yang katanya bisa menghidupkan orang mati, dan juga terkait dengan konten-konten yang terang-terang menyatakan seseorang mempunyai karomah, para wali. Itu saya meminta tanggapan dari MUI atau teguran kepada mereka, reaction dari mereka sebagai tugas pokok MUI, yaitu menjadi edukasi, salah satunya mengedukasi umat Islam. Tentunya kalau mau mengedukasi, pihak MUI ini harus membuat sebuah channel atau akun yang bisa mengkantor atau mengedukasi masyarakat umat Islam, tentunya setelah munculnya beberapa konten-konten yang berpotensi menyesatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai pengawas media sosial, baik itu di YouTube, Facebook, dan lain semacamnya, tentu Majelis Ulama Indonesia mempunyai hak penuh untuk bekerja sama dengan pihak YouTube. Dan tanggapan Majelis Ulama Indonesia sampai sekarang belum nampak yang betul-betul mengena kepada masyarakat terkait dengan konten-konten tersebut. Setelah beberapa hari, alhamdulillah ada sahabat saya yang juga menginginkan tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia, yaitu Saudara Ustadz Rizky Mahesaputra, karena beliau ini juga mengkhawatirkan generasi umat Islam di masa mendatang. Beliau, Ustadz Rizky Mahesaputra ini mereaksi postingan Hyang Wildo, yang mana dia menyatakan bahwa bersyahadat itu harus melihat Allah dan Rasulullah secara tajalli, langsung. Yang kedua, bahwa hijab ini bagi seorang perempuan untuk menutup aurat itu tidak wajib, karena itu dianggap sebagai budaya Arab. Terus yang ketiga, surga dan neraka ini dianggap tidak ada. Dan ini perlu sangat ada tanggapan dari pihak Majelis Ulama Indonesia. Ada statement-statement yang seperti ini atau konten-konten yang seperti ini, Majelis Ulama Indonesia harus peka terhadap potensi-potensi yang bisa menyesatkan umat Islam, tentunya di seluruh dunia. Berikut saya tampilkan reaction Ustadz Rizky Mahesaputra terhadap konten yang dianggap bisa berpotensi melecehkan atau menyesatkan umat Islam. Kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama saya, Reski Maisha Putra. Salam akal sehat dan salam persahabatan untuk kita semua. Bagi teman-teman yang pertama sekali menemukan channel ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, aktifkan loncengnya. Semoga konten-konten dari setiap channel YouTube ini bermanfaat untuk kita semua. Baiklah sahabatku semua, pada kesempatan kali ini, saya akan kembali membahas tentang orang yang tidak jelas agamanya, tidak jelas asal-usulnya, tapi terlalu banyak berbicara tentang agama Islam. Dan semua pernyataannya ini adalah pernyataan-pernyataan konyol. Ini adalah video yang ketiga yang saya reaksikan kepada orang ini. Yang pertama, orang ini menyampaikan di hadapan publik bahwa surga dan neraka itu tidak ada, hanya ilusi saja. Dan yang kedua, pada video yang kedua, saya mereaksikan atas videonya yang menyatakan bahwa jilbab itu bukanlah syariat di dalam agama Islam, tapi kebudayaan Arab. Dan pada video kali ini, pembahasannya lebih menyeramkan lagi teman-teman, yaitu syahadat hanyalah untuk orang-orang yang beragama yang kelasnya masih anak-anak. Seharusnya syahadat ini adalah orang yang bisa melihat Tuhan. Jika tidak bisa melihat Tuhan, maka dia sama dengan anak-anak yang beragama. Luar biasa. Jadi di sini teman-teman, dalam format video mereka ini, seolah-olah ada seorang perempuan yang mewawancarai orang ini. Namun setelah saya pelajari, ternyata di setiap video-video yang berada di channel YouTube-nya, nama channel YouTube-nya adalah Meta Diva, pemilik channelnya adalah seorang perempuan ini. Semua isi kontennya itu berbicara dengan Hyang Weldo ini. Semuanya. Jadi di sini dapat saya simpulkan ini seolah-olah sudah disetting sebelumnya. Yang mana antara si penanya dengan yang ditanya, misinya sama. Entah untuk menyesatkan umat Islam, atau hanya ingin viral, terkenal, dengan statement-statementnya yang melanggar ketentuan-ketentuan agama, terutama agama Islam. Baik sahabatku semua, langsung saja kita simak cuplikan video berikut ini. Nah, mengapa syahadat ini menjadi syarat utama untuk seseorang memeluk agama Islam, yang? Dari cuplikan video ini teman-teman semua, dapat kita saksikan ketololannya, yaitu ketololan orang yang bertanya, orang yang mengundang, yang menjadikan orang ini narasumber, sama-sama tololnya. Kenapa saya katakan sama-sama tololnya? Yang pertama, yang menanyakan ini, menanyakan perihal agama, perihal syahadat kepada orang yang tidak jelas agamanya apa. Sama seperti video sebelumnya, dia seorang wanita yang menggunakan jilbab, menutup aurat, menanyakan hukum jilbab kepada orang yang membuka auratnya. Tentu saja jawabannya ngawur. Nah, yang ini masuk ke nalar logikanya Diva saja sih. Mungkin teman-teman Diva juga ada yang punya pemikiran sama seperti Diva. Kalau kita maksudnya teliti, kalimat syahadat itu kan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kata-kata bersaksi itu kan berarti kita harus menyaksikan kan, yang menyaksikan. Sedangkan pengalaman Diva selama ini, mungkin kita nggak usah ke yang lain-lain dulu ya. Pengalaman Diva sendiri hanya sekedar mengucapkan aja, ucapkan syahadat. Iya, tanpa menyaksikan apa-apa kan yang gitu. Ini maksudnya tanpa menyinggung siapapun, tapi Diva hanya share pengalaman pribadi. Kata-kata menyaksikan bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Berarti kan kita bisa menyaksikan itu, yang. Betul. Gitu ya, yang. Iya. Nah, bagaimana caranya bersyahadat yang sebenarnya, yang? Menanyakan bagaimana cara syahadat yang benar kepada orang yang tidak jelas agamanya, yang sudah banyak argumen-argumennya bertentangan dengan agama Islam itu sendiri.
lalu menanyakan bagaimana cara syahadat yang betul, yang benar kepada orang ini. Nah, dari sini sangat nampak ini adalah suatu upaya pengiringan opini dari seorang penanya kepada orang yang ditanya. Sudah bekerja sama ini teman-teman. Nah, menanyakan perihal syahadat. Syahadat itu adalah kalimah persaksian. Ketika seorang manusia meyakini Allah adalah Rabb-nya dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka ketika seorang manusia sudah meyakininya, maka dia harus melafazkan kalimah syahadat untuk menganut agama Islam. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Kalimah persaksian ini tidak bisa dipisahkan dengan perkara iman, karena sangat mustahil bagi seorang manusia bisa melihat Allah dengan mata zahirnya. Ini adalah perkara iman, keyakinan seorang manusia kepada yang diyakininya. Yang diyakininya adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan yang kedua teman-teman, tidak ada manusia yang bisa menyaksikan Allah selama manusia itu hidup di muka bumi ini. Kapan kita bisa menyaksikan wajah Allah? Yaitu ketika kita sudah mati. Ketika nanti kita sudah masuk ke dalam surganya Allah. Bahkan ketika peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW, ada dua pendapat para ulama. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa Rasulullah langsung bertemu dengan wajah Allah. Pendapat yang kedua, Rasulullah tidak bisa melihat langsung wajah Allah. Ada hijab yang membatasinya. Syahadat yang diperkenalkan pada tingkat syariat atau tingkat agama, yang cuma mengucapkan saja, yaitu bisa dimaklumi kalau agama memang untuk anak-anak. Dan pernyataan orang ini coba teman-teman cerna. Apa maksudnya? Ketika dia menyatakan bahwa ketika seseorang itu bersyahadat tidak mampu melihat Allah, tidak mampu menyaksikannya, maka sama dengan syahadatnya anak-anak, atau beragamanya tingkatnya masih anak-anak. Subhanallah. Ya, untuk anak-anak. Jadi untuk awal. Nah, sedangkan syahadat yang sebenarnya sebagaimana yang tertulis dalam statementnya, aku bersaksi. Ya harusnya memang kita harus menyaksikan. Kita harus menyaksikan. Tidak harus menyaksikan. Lalu kita menyaksikan apa? Menyaksikan Allah, menyaksikan Nabi Muhammad, padahal jarak kita dengan Nabi Muhammad itu sangat jauh sekali. Ini pernyataan-pernyataan yang sangat bertentangan dengan Islam. Syahadat itu perkara iman. Ketika kita sudah meyakini di dalam hati kita bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka kita harus sampaikan, harus kita ucapkan dengan lisan kita sebagai bentuk penyaksian kita, kesaksian kita. Menyaksikan siapa yang jadi penghubung. Kita harus mampu menyaksikan siapa yang jadi penghubung, yang menjadi utusan untuk mengetahui Tuhan yang mengutusnya. Menyaksikan Rasulullah itu tidak mungkin. Rasulullah SAW sudah sangat jauh zamannya dengan kita. Beliau sudah lama wafat. Seperti yang saya katakan tadi, ini perkara iman, tidak bisa kalian nalarkan. Jadi mungkin menurut kalian beragama itu harus sesuai dengan nalar kalian.
kalian hilangkan aspek imannya, sampai kalian menyatakan bahwa surga dan neraka itu tidak ada, hanya ilusi. Subhanallah. Itu harus menyaksikan. Tanpa adanya kesaksian tidak sah. Berarti kita semua nih bisa menyaksikan ya, Yang? Semua orang kalau dalam syahadat statementnya saja sudah seperti itu sudah satu pertanda bahwa semua orang memang harus menyaksikan dan pasti bisa menyaksikan. Kalau memang ada Kemauan. ada orang atau ada guru yang mampu memberikan jalan. Guru apa? Guru ngaji. Guru mana yang bisa membawa seseorang bisa mampu melihat Allah dengan mata kepalanya, dengan mata zahirnya? Sedangkan sahabat di zaman Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun sahabat yang bisa menyaksikan Allah dengan mata kepalanya. Selagi manusia itu hidup di muka bumi ini, itu perkara yang mustahil untuk melihat Allah. Karena Allah ini maha gaib. Tidak bisa diindra. Dengan panca indera kita, dengan mata kita, tidak bisa kita melihat zatnya. Berarti bersaksi itu bertemu dengan Tuhan, Yang? Iya. Bersaksi berarti kita akan bertemu dengan Tuhan. Harus menemui Tuhan. Hidup ini kita untuk menyaksikan adanya Tuhan. Harus menyaksikan adanya Tuhan. Ya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah berfirman, tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepadaku, hanya untuk mengibadahiku. Dan tujuan kita hidup di muka bumi ini hanyalah untuk mengabdi, hanya untuk menyembah, mengibadahi Allah Azza wa Jalla. Ya. Seperti yang tertulis dalam syahadat, aku bersaksi, berarti bisa disaksikan. Ya. Karena syahadat itu bukan basa-basi. Ya. Berarti Diva nih termasuk beruntung bisa dapat pencerahan dari Yang. Semoga. Semoga bermanfaat ya buat kita semua ya. Menurut Anda beruntung bertemu dengan orang ini? Menurut saya, Anda bertemu dengan orang ini adalah musibah bagi umat Islam. Anda seorang Muslim, menggunakan hijab, menanyakan perkara-perkara yang bertolakan dengan syariat Islam, dan Anda publikasikan di hadapan publik, di media sosial, di channel YouTube Anda, dikonsumsi oleh kaum muslimin. Berapa banyak di kolom komentar yang menyetujui perkataan orang ini? Berapa banyak kaum muslimin yang tersesat? Apakah itu menurut Anda adalah suatu keberuntungan? Dan apakah itu adalah perkara yang bermanfaat untuk umat Islam? Subhanallah, ini adalah musibah bagi umat Islam. Nah, Diva itu dari kecil kan sudah terdoktrin bahwa kayaknya kita nggak mungkin dong ketemu sama Tuhan Allah gitu kan. Ketemunya nanti kalau udah mati di surga gitu ya. Masa masih hidup gini kita bisa bersaksi menyaksikan Tuhan, itu kan kayaknya impossible yang kalau kata orang Jawa. Terus gimana? Apa yang ingin ditanyakan? Gimana caranya, Yang? Apakah mungkin gitu? Apa mungkin? Ya mungkin sekali. Kalau mereka beranggapan bahwa Tuhan bisa ditemui sesudah kematian, itu malah tidak mungkin. Malah kebalik ya? Malah tidak mungkin. Karena dalam kematian tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa setelah kematian? Ya, itu menurut Anda. Karena Anda tidak memiliki iman. Namun bagi kami, sangat banyak perkara-perkara yang akan terjadi setelah kematian. Ada alam barzah, ma rabbuka. Ketika seorang muslim itu meninggal dunia, ketika seorang manusia itu meninggal dunia, maka akan langsung ditanyakan oleh malaikat, siapa Tuhan engkau? Belum lagi hari pembalasan, belum lagi adanya surga dan neraka. Sedangkan Anda tidak meyakini surga dan neraka itu ada. Anda menyatakan surga dan neraka itu tidak ada, hanya ilusi semata. Lalu bagaimana mungkin Anda meyakini bisa bertemu dengan Allah ketika setelah kematian kita? Demikian tadi tanggapan atau kritikan juga reaction dari Ustadz Rizky Maisa Putra ini yang sangat baik sekali.
kita masih ada orang-orang yang peduli dengan umat Islam. Tentunya mudah-mudahan dapat tanggapan yang positif dari Majelis Ulama Indonesia terkait dengan konten-konten yang bisa menyesatkan umat Islam di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Sekian dari saya. Kepada Ustaz Rizky, tetap semangat. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut dalam kita menyuruhkan kebenaran dan kebaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.